Tragedi maut terjadi dalam ajang drag race di Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Minggu 9 Agustus 2026. Sebuah mobil Honda Jazz yang dikendarai pebalap Tian Ngantung dari tim Pangeran 05 Megjo mengalami kecelakaan setelah melewati garis finish. Mobil tersebut kemudian keluar ke sisi arena dan menghantam sejumlah penonton yang berada di pinggir lintasan. Insiden yang terjadi sekitar pukul 16 WITA itu mengakibatkan 8 orang meninggal dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Tian Ngantung juga mengalami luka serius dan sempat dirawat ke RSU Monompia sebelum akhirnya dirujuk ke Manado Sulut. Nah, sementara itu ya, polisi telah mengamankan mobil yang digunakan Tian dan masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk aspek keselamatan dalam penyelenggaraan drag race. Ini fakta tragedi drag race dikutip dari tribunnews.com. Nama Tian Ngantung menjadi sorotan setelah kecelakaan maut terjadi dalam ajang drag race di Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Tian merupakan pebalap dari tim Pangeran 05 Megjo yang turun di kelas free for all menggunakan mobil Honda Jazz. Dalam foto yang beredar, Tian tampak mengenakan racing suit dominan merah, putih, dan hitam. Rambutnya ditata ke belakang dengan ekspresi serius saat berada dalam persiapan balapan. Kelas FFA atau Free for All merupakan kelas balap dengan penggunaan kendaraan atau spesifikasi yang lebih bebas sesuai regulasi perlombaan. Berdasarkan pantauan di lokasi, Tian awalnya melaju normal mengikuti lintasan. Tidak terlihat adanya kendala ketika mobil bergerak menuju garis finish, mengutip tribunmanado.com. Namun, situasi berubah setelah mobil melewati garis finish dan memasuki area pengereman yang memiliki panjang sekitar 100 meter. Mobil kemudian mengalami crash, bergerak ke sisi arena, lalu menghantam sejumlah penonton yang berdiri di pinggir lintasan. Benturan keras tersebut menyebabkan sejumlah warga menjadi korban. Tragedi tersebut terjadi pada Minggu 9 Agustus sekitar pukul 16 WITA. 8 orang meninggal dunia, 9 lainnya mengalami luka-luka. Para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Mirisnya ada kakek berusia 74 tahun yang juga menjadi korban tewas. Sementara itu, 9 korban luka dirawat di RS Monompia, Kabupaten Bolaang Mongondo, dan Rumah Sakit Bobundayan, Kota Mobagu. Sebagian besar korban mengalami luka berat, sementara 1 korban dilaporkan mengalami luka ringan. Pebalap Tian Ngantung juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kasat Reskrim Polres Kota Mobagu, Ibtu Ahmad Wa'afi, mengatakan Tian sempat menjalani perawatan di RSU Monompia setelah kecelakaan. Namun Tian kemudian dirujuk ke Manado karena kondisi rumah sakit tersebut juga dipenuhi keluarga korban. Ibtu Wa'afi menegaskan Tian belum menjalani pemeriksaan oleh polisi karena masih menjalani perawatan. Ia juga menyebut kondisi Tian cukup serius, mengutip tribunmanado.com. Pasca kecelakaan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Honda Jazz yang digunakan Tian Ngantung juga telah diamankan dan kini berada di Mapolres Kota Mobagu untuk kepentingan penyelidikan. Kapolres Kota Mobagu AKP Abdul Kholik mengatakan polisi bersama dinas terkait masih melakukan olah TKP. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Kota Mobagu, Ibtu Ahmad Wa'afi menambahkan, polisi akan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk panitia penyelenggara. Penyebab pasti mobil keluar dari lintasan hingga menghantam penonton masih dalam proses penyelidikan. Polisi akan mendalami kondisi kendaraan, lintasan, arah pengereman, serta aspek keselamatan dalam penyelenggaraan drag race. Ketua Panitia Drag Race, Lucky Sugiha, terlihat mendatangi para korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Lucky menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab atas musibah yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan komitmen untuk menanggung sepenuhnya biaya pengobatan para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Ajang drag race tersebut diketahui diikuti 590 starter kelas sepeda motor dan 337 starter kelas mobil. Pasca kecelakaan, pelaksanaan drag race di lokasi tersebut dihentikan. Tragedi di Upai Kota Mobagu ini menyisakan duka mendalam. Ajang yang semula dipadati penonton untuk menyaksikan aksi para pebalap berubah menjadi tragedi setelah sebuah mobil keluar dari lintasan dan menghantam warga di sisi arena. Hingga berita ini diterbitkan, Polres Kota Mobagu masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kecelakaan dan memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan. Surga di telapak kaki ibu, tapi tidak yang terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Barat ini, tepatnya di Kuningan. T, 37 tahun, diduga membunuh ibu kandungnya R, 78 tahun, dengan palu setelah merasa kesal karena dibangunkan untuk sholat subuh, lalu membuang jenazah korban ke dalam sumur. Korban ditemukan meninggal dunia di dasar sumur, sementara pelaku sempat melarikan diri ke Brebes sebelum ditangkap polisi kurang dari 24 jam kemudian. Polisi menyita palu, pakaian korban, keterangan saksi, hasil visum, dan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Ini kronologinya dikutip dari serambinews.com. Seorang pria berinisial T, 37 tahun, diduga membunuh ibu kandungnya sendiri berinisial R, berusia 78 tahun, di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa bermula ketika korban diduga membangunkan pelaku untuk melaksanakan sholat subuh. Dia mengaku kesal, mengambil palu, lalu memukul korban hingga tidak berdaya. Setelah itu korban dimasukkan ke dalam sumur di belakang rumah. Korban kemudian ditemukan anggota keluarga dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku melarikan diri ke Brebes, tetapi berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan masih mendalami kemungkinan adanya gangguan kejiwaan pada tersangka. Dia dijerat pasal pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara yang dapat diperberat karena korban merupakan anggota keluarga. Kapolres Kuningan AKBP Belen Anggara Pratama menerangkan kasus tersebut bermula ketika korban diduga membangunkan T untuk melaksanakan sholat subuh. Niat baik sang ibu terhadap anaknya ini tidak diterima baik. Dia mengaku merasa kesal lalu mengambil palu. T tak bisa mengendalikan emosinya dan langsung memukul benda keras itu ke bagian kepala dan beberapa bagian tubuh R yang telah berusia lanjut. Korban tersungkur dan tidak berdaya. T langsung menggotong dan memasukkan tubuh korban ke dalam sumur. Beberapa waktu setelah itu, korban ditemukan oleh anggota keluarga lainnya di dalam sumur dengan kondisi terbalik. Saat evakuasi, korban dinyatakan sudah meninggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul tersebut. Korban juga dinyatakan sudah meninggal dunia saat ditemukan anggota keluarganya di sumur. Setelah melakukan tindakan kejinya itu, T melarikan diri ke rumah istrinya di Kabupaten Brebes. Berbekal informasi saksi, tim Buser Satreskrim Polres Kuningan melakukan pengejaran. Kurang dari 24 jam, petugas berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan. Dari penangkapan tersebut, tim Buser juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain palu yang diduga digunakan untuk memukul korban dan pakaian korban. Polisi juga mengantongi keterangan sejumlah saksi serta hasil visum dan keterangan ahli. Terkait dugaan gangguan kesehatan mental yang diderita T, Belen masih belum dapat memastikan. Pihaknya belum menemukan bukti resmi yang menunjukkan T mengalami gangguan jiwa. Meski demikian, penyidik akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Dalam hal ini, pihaknya akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi psikologis T. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menerapkan pasal 458 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman hukuman dapat diperberat sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anggota keluarga tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang diterapkan penyidik. Sebelumnya diberitakan Kapolsek Cidahu AKP Amdan Saleh Polres Kuningan menerangkan peristiwa itu diketahui pertama kali saat anggota keluarga korban mencari keberadaan sang korban. Mereka curiga dan bertanya-tanya, R yang biasa berada di rumah pada pagi hari ternyata sudah menghilang.
Merasa sangat khawatir, menantu korban meminta bantuan anak korban untuk bersama-sama mencari keberadaan korban. Saat mereka mengecek bagian dapur, keduanya dikagetkan dengan adanya bercak darah. Mereka menelusuri bercak darah itu keluar rumah melalui pintu belakang, lalu sampai di sumur yang tepat berada di belakang rumah. Kaget bukan main, keduanya melihat korban R sudah berada di dasar sumur dengan kondisi terjungkal. Jenazah ditemukan dalam kondisi kepala berada di bawah air, sementara bagian kaki mengapung. Setelah diperiksa, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur. Waduh, ini tega banget ya anaknya ya. Bisa-bisanya udah benar disuruh sholat subuh malah kayak gini nih. Semoga kejadian ini jadi pelajaran ya, dan semoga peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Usai jeda, kita akan telusuri posyandu depan masjid yang ada di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak. Nama masjidnya adalah Masjid Baitur Rahman ya guys ya. Di situ ada posyandu, balita, dan juga lansia. Bagaimana momennya? Ditunggu sesaat lagi usai jeda.